Masih bersama kami di Presisi Siang. Polri melaksanakan gladi apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Mako Korps Brimob Polri Jawa Barat pada Kamis pagi. Gladi ini juga dilakukan untuk persiapan apel penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik. Gladi apel hari ini dipantau langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan diikuti oleh seluruh satuan Polri, di antaranya dari Brimob, Korsabara Polri, dan Sabara Polda Metro Jaya, hingga Divu Binter Polri. Pada gladi ini juga dilakukan simulasi atraksi berupa pengamanan tamu VVIP serta aksi terjun payung. Kegiatan ini juga dilakukan guna persiapan apel penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik serta warga kehormatan Brimob kepada Presiden Joko Widodo yang akan dilaksanakan pada Senin 14 Oktober 2024 di Mako Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pada apel yang sama juga akan dilakukan penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada Satker Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Faris Hasni. Faris Hasni, bagaimana kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden? Dapat saya laporkan bahwa hari ini Polri tengah melakukan gladi tentunya untuk apel pengamanan kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau Anda menanyakan soal bagaimana pengamanan kesiapan Polri, tentunya Polri sudah sangat siap. Karena kalau kita melihat ke belakang, Polri sudah selalu ikut dan selalu berpartisipasi tentunya dalam pengamanan, baik itu di seluruh event, baik internasional maupun nasional yang diselenggarakan di Indonesia. Tidak terkecuali pada pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober nanti. Apel pada hari ini adalah gladi, pemirsa, di mana gladi pada hari ini dilakukan untuk melihat bagaimana kesiapan pasukan dalam melakukan pengamanan pada pelaksanaannya nanti, yaitu pengamanan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Gladi pada hari ini tentunya untuk pada acara puncaknya nanti yang akan dilaksanakan pada hari Senin 14 Oktober 2024. Ada sejumlah acara tentunya selain untuk melihat bagaimana pengamanan pada pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kehormatan keamanan dan keselamatan publik ini akan diberikan tentunya kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menerima penganugerahan warga kehormatan Brimob yang juga akan dilaksanakan pada apel yang akan diselenggarakan pada hari Senin 14 Oktober 2024 mendatang. Untuk pengamanan untuk pelaksanaan pada hari ini, untuk gladi apel pada hari ini tentunya tadi sudah dipimpin dan dipantau langsung oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana Irjen Pol Dedi Prasetyo terus melakukan koreksi, tentunya melihat bagaimana kesiapan personel untuk melakukan pengamanan, baik itu pengamanan pada pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maupun kesiapan terkait pelaksanaan apel yang akan digelar pada hari Senin 14 Oktober 2024. Pada pelaksanaannya nanti seluruh satuan Polri tentunya akan berpartisipasi, mulai dari Polwan, tentunya Brimob, kemudian ada Korsabara, kemudian baik itu Polri maupun Polda Metro Jaya, Polair, Densus 88 hingga Divu Binter tentunya. Mereka semua tentunya akan ikut dalam pelaksanaan gladi ini. Kemudian gladi sendiri sudah berlangsung sekitar pukul 7 pagi tadi dan saat ini sedang break. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan kembali di lapangan Mako Brimob Depok, Jawa Barat pada siang nanti. Untuk pelaksanaan sendiri sudah berlangsung pada gladi hari kedua hari ini, pemirsa, dan akan dilaksanakan terus pelaksanaan gladi di hari berikutnya hingga seluruh pasukan tentunya dinyatakan siap
untuk dua agenda besar tersebut, yaitu agenda pada apel nanti pada hari Senin 14 Oktober 2024 untuk pemberian anugerah medali kehormatan kepada Presiden, serta penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti yang akan diberikan oleh Presiden kepada Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini tentunya sebagai wujud apresiasi terhadap upaya Polri tentunya yang terus melakukan kerjanya dalam melakukan pengamanan seluruh kegiatan yang juga tentunya sudah menjadi tanggung jawab Polri sebagai garda depan pengamanan di Indonesia. Apresiasi ini juga diberikan sebagai bentuk perpisahan tentunya, apa yang akan kita lihat nanti bahwa Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebentar lagi pada 20 Oktober 2024 mendatang, dan nanti juga akan ada peralihan kekuasaan tentunya dari Presiden Jokowi pada Presiden yang sudah terpilih, Prabowo Subianto. Jadi pengamanan akan terus diberikan oleh Polri, baik nanti sebelum hingga pada pelaksanaan pelantikan, bahkan hingga sesudah pelantikan. Bahkan ke depan tentunya melalui operasi kepolisian, Polri akan melakukan pengamanan juga pada proses pilkada yang berjalan secara serentak di seluruh Indonesia pada November mendatang. Brigpol Intan, demikian laporan dari Mako Brimob Depok. Kembali kepada Anda di studio, silahkan. Atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi pengamanan pilkada menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024. Polres Demak mengadakan silaturahmi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak dan para sekretaris di Mapolres setempat pada Selasa lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam pertemuan ini menekankan pentingnya peran ulama dalam menciptakan suasana damai selama proses pilkada berlangsung. Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha berharap para ulama berperan aktif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam mengantisipasi isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. AKBP Ari juga menambahkan pilkada harus menjadi ajang untuk memperlihatkan semangat persaudaraan dan kedewasaan dalam berdemokrasi, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Demak Kiai Haji Ahmad Ghazali Ihsan menyambut baik ajakan Kapolres dan menegaskan komitmen MUI dalam menjaga kedamaian selama proses pilkada. Ia menegaskan pentingnya kerjasama antara MUI dan Polres dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat melalui berbagai forum kajian. Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel pada Selasa lalu. Pertemuan yang berlangsung di kantor KPU Sumsel ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pejabat Polda Sumsel. Kehadiran Kapolda Sumsel disambut oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranatajaya bersama jajaran staf KPU lainnya. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai bentuk kerjasama antara Polda Sumsel dan KPU untuk menjaga kelancaran serta keamanan proses pilkada. Kegiatan diawali dengan sambutan resmi dan dilanjutkan dengan dialog informal antara kedua pihak. Kapolda menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan penyelenggara pemilu demi memastikan pelaksanaan pemilu yang aman, tertib, dan adil. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen Polda Sumsel dalam memberikan dukungan penuh terhadap KPU dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas selama masa tahapan pemilu. Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Polda Sumsel dan KPU untuk menjaga keamanan, netralitas, dan kelancaran pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Masih di wilayah Sumatera, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar menyerahkan bantuan sosial di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Siangaran Pati, Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan program unit pengumpulan zakat Polda Bengkulu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Kedatangan Kapolda beserta pejabat utama Polda Bengkulu disambut antusiasme warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar secara simbolis menyerahkan beras dan sembako lainnya kepada 20 masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial berupa sembako ini diberikan di beberapa tempat dengan total 300 paket sembako. Kapolda Bengkulu menyatakan tujuan kegiatan pada hari ini adalah menyalurkan bantuan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari cooling system menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan kondusivitas seperti ini diharapkan dapat berlanjut sampai dengan akhir nanti. Selain itu, Polri juga berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kapolda Bengkulu berharap bahwa kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan guna mempererat hubungan emosional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Polda Bali kini resmi memiliki direktorat yang khusus menangani tindak pidana di dunia siber dengan dikukuhkannya Direktorat Reserse Siber oleh Polda Bali. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.